Saya Sri Muharani Pulungan dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori Lasswell, di mana teori ini menjelaskan proses komunikasi itu secara sederhana dan melalui beberapa elemen. Yang pertama itu ada who atau siapa yang mengirim pesan. Yang kedua ada say what atau pesan apa yang akan disampaikan. Yang ketiga ada in which channel, yaitu melalui media apa pesan itu akan disampaikan. Yang keempat ada to whom atau siapa yang akan menerima pesan tersebut. Yang kelima ada with what effect atau efek apa yang muncul, efek apa yang akan diterima dari penyampaian pesan tersebut. Yang kedua itu adalah teori proxemic, di mana teori ini berkenaan dengan jarak seseorang pada saat berkomunikasi. Contoh, saat ada dua teman yang sedang berkomunikasi, tentunya melakukan komunikasi jarak dekat. Yang ketiga ada teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa setiap manusia yang lahir itu memiliki kemampuan untuk belajar bahasa. Contoh, seorang anak yang lahir di lingkungan yang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, maka anak tersebut secara otomatis akan bisa belajar bahasa Inggris. Yang keempat ada teori normatik. Teori ini berasumsi bahwa seharusnya media massa itu dapat menampilkan tayangan-tayangan, liputan-liputan, atau hal-hal yang sesuai dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh, tidak boleh menampilkan hal-hal yang berbau unsur hara, pornografi, dan lain-lain. Yang kelima ada teori behaviorisme, adalah halayak atau individu itu belajar memberikan respon terhadap suatu rangsangan berdasarkan pengalaman. Jadi contohnya tuh saat kita melakukan kesalahan, kita mendapat teguran yang tentunya membuat kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena kita sudah tahu bahwa itu salah dan tentunya akan belajar dari kesalahan dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang keenam itu ada teori pelanggaran harapan, atau teori ini adalah realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi contohnya tuh saat kita berekspektasi tinggi terhadap orang akan melakukan sesuatu untuk kita seperti kita melakukan apa yang orang itu mau. Nah, ternyata itu tidak sesuai dengan harapan. Yang ketujuh ada teori akomodasi komunikasi. Teori ini adalah adaptasi bagaimana dan mengapa kita itu menyesuaikan perilaku komunikasi kita dengan perilaku komunikasi orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang dengan latar belakang budaya yang berbeda sedang melakukan wawancara, maka seseorang yang sedang diwawancarai itu akan merasa sangat menghormati orang yang sedang mewawancarainya. Yang kedelapan ada teori agenda setting. Teori ini berasumsi bahwa media itu memberikan pengaruh penting bagi halayak. Jadi apa yang dianggap penting oleh media maka akan penting juga bagi masyarakat. Nah, contohnya tuh yang paling nyata dalam tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Yang kesembilan ada teori pengungkapan diri. Teori ini adalah pengungkapan diri sendiri kepada orang lain. Contoh, seseorang menjelaskan atau berbagi fakta mengenai dirinya yang mungkin belum diketahui oleh pendengar, seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Ke-10 ada teori komunikasi administrasi. Teori ini jelaskan bahwa dalam suatu organisasi ataupun kelompok terdapat hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan agar tujuan dari organisasi atau kelompok itu dapat berjalan efektif dan efisien. Contohnya, ketika suatu organisasi itu mengadakan rapat ataupun musyawarah, maka anggota bisa menyampaikan kritik ataupun saran ataupun sanggahan dan pada akhirnya mencapai suatu mufakat sehingga menghasilkan musyawarah yang efektif. Yang ke-11 ada teori difusi inovasi, di mana suatu inovasi baru itu akan disampaikan kepada halayak melalui saluran media tertentu. Contoh, ketika pemerintah menetapkan kebijakan akan memberikan kartu prakerja kepada masyarakat sebagai bantuan biaya pelatihan, maka informasi itu akan disampaikan atau diinfokan melalui media. Yang ke-12 ada teori komunikasi satu tahap, di mana kita memperoleh informasi itu secara langsung
dari sumbernya. Misalkan ada berita nih di media massa, dan kita ingin tahu benar nggak sih beritanya secara jelas gitu. Kita ingin tahu nih, maka kita akan langsung menghubungi narasumber untuk dimintai penjelasan yang sebenar-benarnya. Ke-13 ada teori komunikasi 2 tahap. Bedanya dari komunikasi 1 tahap, 2 tahap ini mendapatkan informasi itu dari pihak kedua atau melalui perantara. Kita mengetahui satu informasi tersebut melalui media, bukan dari narasumbernya langsung gitu. Ke-14 ada teori kebungkaman, di mana di teori ini dinyatakan bahwa pendapat dari kaum minoritas itu akan tertutup dengan pendapat kaum mayoritas. Contohnya seperti kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini dari kaum minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas itu menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini mayoritas itu yang diterima oleh masyarakat. Yang ke-15 ada teori interaksi simbolik, di mana teori ini berasumsi bahwa manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain lakukan atau tunjukkan kepadanya. Contohnya tuh, penjual meladeni si pembeli dengan ramah dan sopan, maka si pembeli juga akan bersikap ramah dan sopan. Yang ke-16 ada teori proses seleksi, di mana teori ini berasumsi bahwa masyarakatlah yang melakukan suatu proses seleksi, sehingga masyarakat itu yang secara selektif menentukan efek apa yang akan atau ingin didapatkan dari informasi yang diberikan oleh media. Yang ke-17 ada teori ketergantungan, di mana teori ini berasumsi bahwa khalayak sangat ketergantungan dengan informasi yang disampaikan oleh media dalam rangka memenuhi kehidupannya. Contohnya seperti biasanya tuh di televisi banyak ditayangkan sinetron, dan para penonton setia tidak akan mau ketinggalan satu episode pun. Jadi kayak udah ketergantungan nonton itu terus gitu. 18 ada teori pengharapan nilai. Fokus kajian teori ini adalah pada komunikasi massa, yaitu meneliti pengaruh penggunaan media oleh penggunanya dilihat dari kepentingannya. Di mana teori ini mengatakan bahwa kepuasan yang kita cari sebagai pengguna media terhadap suatu media itu ditentukan oleh sikap kita terhadap media tertentu. Contoh, jika kita menyukai dan percaya bahwa film India dapat memberikan hiburan terhadap diri kita, dan kita menilai hiburan tersebut termasuk bagus, misalnya bersifat edukatif, menghibur gitu, maka kita akan mencari kepuasan dengan menonton film India tersebut sebagai hiburan. 19 ada teori kultivasi, yaitu teori ini berasumsi bahwa media massa itu memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perubahan tatanan sosial budaya. Contohnya ketika seseorang mengidolakan artis kesukaannya dan ia meniru gaya pakaian artis tersebut. Yang ke-20 ada teori kesantunan. Teori kesantunan ini termasuk ke dalam komunikasi interpersonal, di mana teori ini menjelaskan bagaimana kita mengelola identitas kita sendiri dan orang lain itu melalui interaksi. Menurut Brown dan Levinson yang terinspirasi dari Goffman, bersikap santun itu adalah bersikap peduli terhadap wajah ataupun muka, baik milik penutur ataupun milik mitra tutur. Wajah dalam hal ini bukan dalam artian rupa ataupun fisik, namun wajah dalam artian public image, atau mungkin padanan kata yang tepat itu adalah harga diri dalam pandangan masyarakat. 21 ada teori AUS, masuk ke dalam komunikasi interpersonal, yang mana teori ini berpendapat bahwa memori manusia akan hilang seiring berjalannya waktu. William James dan Benton J. Underwood membuktikan bahwa semakin sering kita mengingat, maka akan semakin buruk kemampuan kita mengingat. Yang ke-22 ada teori interferensi, di mana teori ini berasumsi bahwa manusia itu lupa bukan karena kehilangan memori, tetapi karena informasi lainnya yang menghalangi hal-hal yang ingin diingat gitu. Jadi karena kebanyakan hal yang ingin diingat,
itu manusia jadi lupa gitu. Dan ini menyatakan gangguan yang terjadi ketika kita belajar sesuatu yang baru menyebabkan kita lupa hal-hal yang lama. 23 itu ada teori dedukasi. Teori ini berasumsi bahwa pengambilan keputusan dari yang umum ke khusus. Contohnya dalam sebuah permusyawarahan, ketika banyak anggota yang memberikan statement atau pernyataan dan diambil semua, kemudian dikerucutkan dan menjadi sebuah keputusan. Pengambilan keputusan dari yang khusus ke umum. 24 ada teori indukasi, di mana teori indukasi ini merupakan kebalikan dari teori dedukasi, yaitu pengambilan keputusan dari yang khusus ke umum. Jadi jika sudah ada keputusan umum seperti tadi, kemudian keputusan itu dijabarkan lagi jika belum final. Mungkin karena banyak yang memberikan statement umum, maka yang diambil adalah statement umum. Yang ke-25 itu ada teori penetrasi sosial, di mana teori ini berasumsi bahwa sebuah hubungan yang sebelumnya tidak intim itu menjadi intim. Contohnya, ada dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian lama-kelamaan menjalin hubungan dari teman menjadi sahabat. Oke, sekian penjelasan saya mengenai 25 teori komunikasi. Terima kasih.